Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kali ini admin Dunia Fana News hendak berbincang tentang pertanian, mengambil tema pertanian. Dalam hal ini sumber informasinya didapat dari wartaekonomi.co.id dengan tajuk berita, kenapa sektor pertanian Indonesia kalah dengan Malaysia? Ini jawaban Rizal Ramli. Indonesia adalah negara agraris atau negara pertanian. Namun ironisnya adalah Indonesia banyak mengimpor hasil-hasil pertanian dari luar negeri seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai, bahkan hingga garam. Itu yang membuat petani di Indonesia kurang maju, kalah maju dibandingkan dengan Malaysia. Penyebabnya menurut mantan Menteri Perekonomian di zaman Presiden Abdurrahman Wahid dan juga mantan Menteri Koordinator ISDM ya di zaman Presiden Jokowi ini, adalah karena pemerintah tidak menetapkan kebijakan harga yang tepat atau pricing policy. Di Malaysia, kebijakan pricing policy itu adalah dengan cara HET atau dengan menetapkan harga eceran tertinggi. Jadi, menurut Rizal Ramli, jika musim panen tiba, petani tidak akan berhadapan dengan penurunan harga yang membuat petani menjadi rugi. Sebab bila tanpa harga eceran tertinggi, petani akan dihadapkan dengan para tengkulak atau para spekulan yang pandai memainkan harga di pasaran. Misalnya, ketika petani panen, tengah panen, tiba-tiba para spekulan atau para tengkulak itu mengguyur dengan banyak produk impor luar negeri sehingga harga menjadi jatuh. Tapi dengan sistem harga eceran tertinggi atau pricing policy, maka hal itu bisa dihindari. Petani jadi tetap bisa menjalankan aktivitas usahanya dengan lancar tanpa takut kalah harga dengan produk-produk impor yang harganya menjadi lebih murah. Jadi menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini mencontohkan kenapa pertanian Indonesia kalah maju dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur seperti Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Korea, Jepang, Malaysia, Thailand. Karena negara-negara itu pro dengan petani. Negara tersebut menerapkan pricing policy. Mereka fokus dengan kebijakan harga agar para petani untung saat musim panen tiba. Itu kuncinya. Cara melindungi petani adalah melindungi harga supaya ketika panen para petani itu tetap bisa untung, hidup lebih sejahtera. Selain itu, Rizal Ramli juga menyoroti tentang soal teknis seperti irigasi, bibit maupun pupuk. Kata Rizal Ramli, negara-negara itu memikirkan bagaimana cara para petani itu agar untung. Karena untuk memajukan sektor pertanian di dalam negeri, menurut Rizal Ramli, pemerintah harus memastikan para petani mendapatkan untung saat panen raya. Itu kuncinya, petani harus untung, tidak buntung ketika panen raya. Sehingga agar petani makmur dan daya beli lebih besar, lalu industri pertanian akan maju, kata Rizal Ramli. Selain itu, Rizal Ramli juga mengusulkan untuk membangun sawah baru seluas 2 juta hektar. Dan itu bisa dibangun di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagian Sumatera, dan Membrano di Papua yang tanahnya sangat subur. Bila 2 juta hektar bisa dibangun, 2 juta hektar sawah itu bisa dibangun dalam kurun waktu 3 tahun, wah, Indonesia akan menjadi surplus beras sekitar 8 juta ton gabah. Jadi kalau ada El Nino biasanya mengurangi 3 juta ton, kita masih bisa surplus 5 juta ton. Wah, mantap ini usulan dari pakar ekonomi Indonesia jempolan ini. Surplus 5 juta ton itu bisa dijadikan kekuatan diplomasi oleh Indonesia untuk negara-negara lain. Kita bisa bantu negara-negara lain yang sedang membutuhkan dengan diplomasi pangan.
Kalau kita kasih pinjam beras, yang kita hasilkan Indonesia bisa disegani. Wah, saya setuju dengan semua usulan dari pakar ekonomi jembolan Indonesia, Rizal Ramli. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.